Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marissa Jemat. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang kemarin udah DM ke aku. Nah, ini salah satunya dari liafabiola.nf. Bagaimana tipsnya kalau kita mau foto produk hanya bermodalkan kamera HP? Nah, pertama yang kamu harus kuasain itu lighting. Karena walaupun pakai kamera, kalau lightingnya jelek tetap jelek. Nah, jadi pastiin kalau kamu foto pakai HP tapi lightingnya bagus. Nah, kalau kamu pakai natural light, deketin ke jendela. Tapi kalau kamu foto pakai artificial light, cahayanya lampunya harus yang bagus, yang cukup, yang ngebuat si makanannya itu tampak jelas. Nah, kalau memang lightingnya kurang, nah kamu bisa tambahin pakai reflektor supaya shadow-nya itu hilang. Nah, selain itu kamu juga yang harus menguasain komposisi. Karena foto makanan itu kalau misalnya komposisinya jelek, kelihatannya juga nggak bagus. Jadi komposisinya haruslah bagus. Terus ada juga teman-teman yang nanya, memang kalau foto itu stylingnya harus banyak ya? Wah, turun ya. Sampai mana tadi tuh? Sampai... Oh iya, kalau misalnya foto makanan itu stylingnya harus banyak ya, banyak yang ngomong gitu kan. Sebenarnya enggak sih, tapi styling itu enggak hanya prop di sampingnya, tapi makanannya itu sendiri harus di styling. Artinya makanannya itu harus tampak kelihatan segar, terus mana yang harus kita tonjolkan. Misalnya makanan burger dengan keju yang melted. Nah, itu yang harus kita tampilkan, misalnya si kejunya yang melted, atau misalnya yang berkuah pedas, itu yang harus kita tampilkan supaya menjadi daya tarik si makanan itu. Nah, selain itu mungkin kita bisa tambahin warna-warna yang menarik pada makanan itu. Misalnya kayak potongan cabai, ada seledrinya, atau ada acar. Kan acar tuh warna-warnanya ada hijau, ada bawang merahnya ungu. Nah, di nasi goreng yang coklat yang kelihatannya nggak menarik, bisa tambahin itu. Terus bisa nambahin telur juga warnanya kuning supaya lebih menarik. Nah, seperti itu. Nah, tadi apalagi ya mau ditanya? Pakai HP ya bisa aja, asalkan komposisinya bagus, lightingnya bagus. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan kalau foto pakai HP biasanya suka distorsi. Nah gitu, jadi bagaimana ya supaya fotonya ngambilnya nggak distorsi. Nah gitu. Nah, kalau foto pakai HP, misalnya kamu mau, nih aku kasih contoh ya, misalnya kamu mau foto makanan ini pakai HP, jangan di zoom di seperti ini gitu loh. Kalau lebih baik kalau kamu mau foto makanannya lebih dekat, lebih dimajuin karena supaya nggak pecah pas fotonya itu diambil, kurang lebih seperti itu. Dari @andika, nah pertanyaannya, cara nentuin pricing biar nggak kemahalan dan kemurahan gimana ya Mbak? Pertama dari wilayah, jadi kamu tentuin harganya itu dari wilayah tempat tinggal kamu. Nah, dari tempat tinggal kamu itu kira-kira berapa sih? Apa 1.000.000, apa 500, apa 300. Nah, dari situ kamu bisa tahu kira-kira harga yang tepat. Nah, jangan kemahalan, jangan kemurahan juga, bisa dari situ. Nah, kedua, kamu harus tahu juga kompetitor kamu. Kira-kira kompetitor kamu itu harganya berapa sih? Terus habis gitu apa aja sih yang mereka kasih dan kualitas yang mereka kasih tuh seperti apa? Kemungkinan kalau kamu bisa kasih harga yang bagus dengan servis yang lebih bagus, kamu bisa menaikkan harga dari situ. Nah, yang ketiga, kamu bisa tentuin dari portfolio kamu atau pengalaman kerja kamu. Kira-kira kamu sudah sejauh mana pengalaman kamu di bidang food photography ini. Mungkin kalau kamu pengalamannya udah banyak, terus portfolionya juga udah banyak, kamu udah bisa kasih harga yang lebih mahal atau lebih mahal sedikit dari yang pertama kali kamu mengerjakan jasa food photography ini. Nah, yang keempat, dari segi bisnisnya biasanya kamu harus tentuin nih biaya tetap sama biaya variabel. Nah, kira-kira kalau dari segi simpelnya aja, misalnya
gear apa aja sih yang kamu biasanya pakai, terus biaya transportasi. Nah, kalau kamu misalnya foto, biaya transportasinya tuh kira-kira berapa, terus makan, minum, itu juga kamu harus bisa tentuin dari situ. Nah, yang kelima, dari tingkat kesulitan fotonya. Nah, semakin sulit fotonya atau editingnya, kamu bisa kasih harga lebih mahal dari itu. Nah, misalnya ada beberapa klien yang memerlukan foto dengan edit misalnya digital imaging. Nah, berarti kan itu harganya bisa lebih mahal dari foto yang kamu biasanya. Seperti itu. Simpelnya aja, kalau kamu mengasih harga untuk jasa food fotografi ini, jangan sampai rugi gitu. Intinya itu. Nah, misalnya nih, kamu belum pernah punya klien sama sekali. Gimana sih kasih harganya nih? Mau kasih lihat portfolio juga nggak ada. Kira-kira gimana caranya? Nah, kamu bisa sistem barter dengan suatu restoran atau brand yang terkenal. Misalnya kamu datang ke restoran atau kamu hubungin manajernya atau gimana. Nah, kira-kira kamu mau sistem barter. Mereka dapatkan foto kamu dapetin portfolionya, seperti itu. Nah, selain itu, untuk menentukan harga ini juga kan relatif ya untuk food fotografi ini. Nggak ada yang bisa harga standarnya kira-kira seperti apa. Nah, untuk kamu mendapatkan kliennya ini, selain bisa dari sistem barter, kamu juga bisa membangun relasi sesama teman nih. Misalnya kamu ikut suatu kelompok, misalnya grup, misalnya fotografi atau grup apa gitu yang hobi kamu. Nah, dari situ menjalin relasi, bisa dapat kerjaan dari maksudnya nggak bakal ada kemungkinan kamu bisa dapat kerjaan dari teman-teman kamu yang satu kelompok itu gitu. Nah, itu pentingnya membangun relasi dari teman-teman. Nah, seperti itu. @kakastor_PKU. Hai Mbak, gimana caranya Mbak Marisa balikin mood pas lagi bad mood buat foto? Biasanya kalau dipaksain mesti hasilnya jadi nggak maksimal. Ini sering banget nih ngalamin kayak begini. Nah, biasanya saya ini tahu kira-kira tuh paling banyak saya menerima foto dalam sehari berapa banyak. Nah, kira-kira mungkin sekitar 6 foto. Nah, dari 6 foto itu kan nggak langsung jebret foto, biasanya itu memerlukan kok jadi edit sih, menentukan styling, kira-kira stylingnya harus bagaimana gitu kan. Nah, nanti mungkin dari styling itu dikasih lihat ke klien, belum tentu klien setuju. Nah, mungkin dari situ bisa berubah lagi. Nah, saya bisa perkirakan kira-kira untuk 6 foto itu, misalnya saya mulai start jam 10 pagi. Nah, selesainya itu kira-kira jam 5 atau jam 6. Kalau lebih dari itu, pasti mood saya jadi berantakan karena udah kecapean, mungkin udah jadi nggak fokus lagi. Nah, makanya saya kalau misalnya ada kerjaan lebih dari misalnya 6 foto atau 7 foto, saya buat itu menjadi dua hari atau menjadi 3 hari, tergantung berapa banyaknya fotonya itu. Nah, kira-kira begitu sih kalau saya dibagi harinya aja supaya moodnya nggak berantakan. @AISY. Nah, pertanyaannya, beli properti yang bagus tapi harga terjangkau di mana ya, Kak? Sebenarnya aku nih kalau beli properti nih random gitu. Bisa di sini, bisa di situ, macam-macam. Nah, cuma kan namanya manusia ya, biasanya mau carinya yang bagus, yang murah, terus habis gitu yang kualitasnya juga maksudnya tahan lama. Nah, aku tuh biasanya yang paling gampangnya aku tuh search di Instagram. Nah, di Instagram tuh semuanya ada. Mau kita kasih hashtag misalnya prop jadul, nanti keluar tuh semua. Terus atau misalnya mau butuh yang kayu-kayu, misalnya talanan kayu, nanti keluar semua. Nah, tinggal kita search, tinggal kita pilih yang mana yang paling sesuai sama budget kita dan sama yang paling kita suka. Begitu juga bisa kita lihat di misalnya aplikasi-aplikasi lain yang misalnya kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, macam-macam. Nah, bisa lihat di situ. @_Rico, siapa nih namanya? Ricoaldi. Focal length lensa yang biasa dipakai untuk food fotografi berapa sih, Kak?
Nah, aku sih biasanya kalau fotonya flat lay itu pakai 35 mili. Kalau yang foto 45 derajat atau 75 derajat biasanya pakai yang 60 mili. @nurul.kurba. Styling Kak yang simpel tapi tetap stunning untuk smartphone fotografi. Bagaimana? Tungguin aja ya Nurul, aku akan buat di YouTube channelku tentang smartphone fotografi ya. Ika 10_. Kalau foto dark mode setting manualnya biasa di berapa ya Kak? Maksudnya kamu manualnya apa nih? Setting kameranya? Kalau setting kameranya sih saya biasanya seringnya ya di F6 atau F7. Kenapa begitu? Karena saya pengen dalam satu piring itu terlihat detailnya jelas semua gitu kan. Nah, karena saya menggunakan lensa makro, jadi kalau saya foto itu dari dekat dengan F6 atau F7 itu juga nggak akan tetap fokus gitu, dan belakangnya juga tetap bokeh. Nah, kira-kira kalau misalnya fotonya udah pakai settingannya F6 terus biasanya speednya berapa? Speednya saya biasanya kalau saya pakai lensa 60 mili biasanya di 120. Terus kalau settingan lampunya tuh biasanya kalau memang pakai satu lampu bisa di macam-macam, tergantung, bisa di 1/16, 1/32, 1/64. Nah, untuk foto yang dark mode biasanya tinggal banyakin blokernya aja, kira-kira yang mana yang mau di blok, yang mana yang mau cahayanya kelihatan gitu, seperti itu. @ali_brkan. Biasa kalau mau thread makanan pakai berapa flash Kak? Makasih. Jawabannya sih tergantung. Nah, kalau misalnya saya lagi mau foto pakai 2 flash, mau yang terang-terang, atau kalau misalnya kurang saya mau pakai 3, itu bisa juga. Atau mau pakai 1 tapi bisa tambahin reflektor seperti itu. Mas Feb _. Kalau mau foto makanan atau minuman orang di ruang studio sendiri, cara bawanya gimana Kak biar nggak berantakan? Ya bawa aja. Nah, sebenarnya gini aja, untuk simpelnya nih, maksud kamu gimana sih cara bawanya supaya fotonya tetap bagus, nggak berantakan? Nah gitu kan, maksudnya gitu kan. Nah, kalau memang misalnya minumannya itu bisa dibawa dengan gelas yang berbeda, nggak apa-apa, tapi kamu tetap minta gelas yang satunya yang untuk difoto. Nah, jangan dikasih batu es dulu supaya minumannya nggak mencair. Nah, pas kamu sampai studio kamu taruh gelas yang akan difotonya itu, masukin misalnya batu es, atau mau tambahin pakai batu es yang artificial boleh. Nah, baru kamu tata ulang minumannya itu, kamu masukin lagi ke gelasnya, terus mau pakein garnish, mungkin kalau mau biar ada efek-efek dingin mau pakai disemprot dulu. Nah, seperti itu juga boleh. @antonius_antoko. Pakai Z6 nggak bisa pakai SD card ya? Ya, kalau Z6 itu dia tipenya pakai XQD. Nah, pakai XQD ini kalau saya bilang worth it sih. File yang kita tampung tuh lebih banyak, terus kualitasnya juga bagus, loadingnya juga cepat. Jadi ya menurut aku sih worth it dengan harga segitu, tapi kita dapatkan yang hasilnya yang bagus. Iva.zainita. Bismillah Mbak Marisa, kalau foto produk makanan untuk dijual, apakah harus terlihat props-propnya yang di belakang atau fokus hanya objek utamanya saja? Nah, sebenarnya sih Mbak, kalau yang namanya foto styling itu sebenarnya relatif, sukanya bagaimana, mau kelihatan propnya atau enggak sih, itu relatif aja. Menurut Mbak misalnya bagus kelihatan nggak apa-apa, tapi memang tetap ada poin utamanya, harus si makanan yang dijual itu. Jadi fokusnya harus orang begitu ngelihat poinnya langsung kelihatan, oh ini jual makanan ini. Jangan misalnya malah yang jadi orang salah fokus, malah ngelihat oh iya ya kok itunya lucu ya gitu loh. Jadi harus
makanan yang dijualannya itu yang jadi poin utamanya, jadi fokusnya. Nah belakangnya boleh mau tambahin prop sedikit-sedikit gitu, yang lain-lain itu nggak apa-apa. Tapi saya ada beberapa klien yang memang pengen menampilkan foto makanan itu nggak kayak jualan banget gitu loh. Jadi memang dia pengen stylingnya yang natural aja, kayak di dapur ada prop talenan, ada pisau, ada apa. Jadi biar kesannya juga natural gitu. Oh iya nih makanannya ini memang makanan rumahan yang frozen, bisa dipanasin di rumah, bisa kita tampilin sendiri gitu. Ada juga yang begitu. Jadi tergantung konsepnya maunya gimana sama kira-kira sukanya seperti apa. Yana Gunners, Assalamualaikum Mbak, kalau foto pakai format JPEG atau pakai NEF? Makasih. Sebenarnya sih kalau saya sih pakai dua-duanya, karena di kamera itu bisa setting JPEG sama setting RAW. Nah, ada bagusnya kenapa pakai setting JPEG, kayak saya mau foto untuk Instagram aja gitu, untuk di Instagram saya. Nah, pakai JPEG tuh nggak terlalu banyak edit, terus habis gitu juga filenya juga nggak terlalu besar gitu kan. Sedangkan kalau masuk ke Instagram kan juga dikompres lagi. Nah, kira-kira ya lebih baik sih pakai dua-duanya supaya lebih gampang aja mau tinggal pilih yang mana.